Pernah gak sih kamu berdoa bertahun-tahun lamanya, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda terkabul? Kamu sudah menangis di sepertiga malam. Kamu sudah berusaha memperbaiki diri. Kamu sudah pasrah dalam sujud. Tapi tetap saja, jawaban Allah terasa hening, sunyi. Dan pada akhirnya muncul pertanyaan lirih dalam hati. Ya Allah, apakah Engkau benar-benar mendengarku? Jujur saja, ada momen ketika kita lelah. Doa yang sama diulang-ulang, tapi seakan-akan tak ada jawaban. Saat itu kita merasa Allah begitu jauh. Padahal kenyataannya Allah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Mungkin kamu pernah berdoa tentang jodoh. Kamu lihat temanmu satu persatu menikah, tersenyum bahagia, punya pasangan yang setia. Sementara kamu masih sendiri di sini. Atau mungkin kamu berdoa tentang rezeki. Kamu kerja keras, banting tulang, tapi penghasilan tetap terasa kurang. Atau mungkin tentang sebuah kesembuhan. Kamu ingin sekali sakitmu hilang, ingin sekali orang yang kamu sayangi sembuh. Tapi nyatanya Allah memilih diam. Dan pada akhirnya kamu bertanya lagi dengan lirih dalam hati. Kenapa ya Allah? Apakah aku tidak pantas bahagia? Apa Engkau tidak mendengarku? Tapi coba deh kita renungkan sebentar. Benarkah Allah tidak mendengar? Atau jangan-jangan kita yang terlalu terburu-buru? Benarkah Allah menolak doa kita? Atau sebenarnya Allah sedang menundanya karena Dia tahu waktu yang paling indah? Kalau semua doa langsung dikabulkan, apa kita masih belajar sabar? Kalau semua yang kita minta langsung datang, apa kita masih akan dekat dengan Allah atau justru semakin lupa? Ingatkah kita pada kisah Nabi Zakaria alaihi salam? Bayangkan, beliau seorang nabi yang sudah tua renta. Rambutnya memutih, tubuhnya lemah, suaranya pun ikut bergetar. Namun ada satu doa yang selalu ia panjatkan, seorang anak. Bukan untuk kebanggaan dunia, bukan untuk gengsi, tapi seorang anak yang bisa melanjutkan dakwah, menjaga agama, serta meneruskan kebaikannya. Tahun demi tahun berlalu, doa itu ia ulangi lagi, dan lagi. Namun istrinya tak juga hamil. Bayangkan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan juga 10 tahun, tapi puluhan tahun lamanya. Apakah kamu bisa merasakan hampa itu? Berdoa setiap malam, namun tidak kunjung dikabulkan. Sementara tubuh semakin lemah, usia semakin menua. Kalau kita yang di posisi itu, mungkin sudah menyerah sejak lama. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah menyerah. Dalam sepi malam, dengan suara yang bergetar, dia tetap berdoa. Robbi la tadharni faradau wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa penerus, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Betapa tulus doa itu, betapa dalam rindunya, dan betapa lama Allah menahannya. Bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena Allah sedang mengajarkan. Setiap doa punya waktunya masing-masing.
Kamu yang mendengarkan ini mungkin juga merasa doamu belum dikabulkan. Mungkin kamu sudah lama ingin pekerjaan yang lebih baik. Mungkin kamu sudah lama ingin sembuh dari luka batin. Atau mungkin kamu sudah lama ingin sembuh dari rasa kesepian yang menghantui malam-malam panjangmu. Dan kamu pun bertanya, kenapa Allah tidak mengabulkan sekarang? Bukankah aku sudah sabar? Bukankah aku sudah berdoa? Saudaraku, bukankah Nabi Zakaria pun menunggu begitu lama? Kalau seorang nabi saja diuji dengan penantian, mengapa kita merasa Allah harus segera memberi? Ingatlah, Allah tidak pernah lupa. Allah hanya menunda agar hadiah itu terasa jauh lebih indah. Karena setiap doa tidak pernah sia-sia. Lalu suatu malam, ketika Nabi Zakaria semakin lemah, datanglah kabar yang menggetarkan jiwanya. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya." Subhanallah, bayangkan betapa haru biru hatinya. Puluhan tahun menunggu, puluhan tahun merintih. Akhirnya Allah pun memberi. Dan bukan sekedar anak biasa, tapi anak yang saleh, seorang nabi Yahya alaihi salam. Inilah bukti bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Doamu mungkin lambat, tapi Allah pasti jawab dengan cara terbaik. Allah lebih tahu kapan waktunya, siapa yang layak, dan bagaimana caranya. Doa itu seperti benih yang kita tanam. Hari ini kita siram, besok kita siram lagi, lusa kita siram lagi. Apakah besok langsung jadi pohon besar? Tidak. Benih itu butuh waktu, butuh matahari, butuh hujan, butuh proses yang tak terlihat. Begitu juga dengan doa. Mungkin sekarang belum tampak hasilnya, tapi percayalah, Allah sedang menumbuhkannya diam-diam. Dan ketika waktunya tepat, doa itu akan mekar jauh lebih indah dari yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika doa belum terkabul? Pertama, jangan pernah berhenti berdoa, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Kedua, periksa hati kita. Apakah doa ini murni karena Allah atau hanya karena hawa nafsu kita? Ketiga, yakinlah bahwa doa selalu dijawab Allah dengan 3 cara. Pertama, dikabulkan saat itu juga. Kedua, ditunda sampai waktu yang paling tepat. Dan yang terakhir, diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan ingat, semua itu adalah tanda cinta dari Allah. Coba renungkan sekali lagi. Kalau doa yang kamu panjatkan selama ini belum terkabul, mungkinkah itu tanda Allah sedang mendidik hatimu untuk lebih kuat? Kalau doa itu ditunda, mungkinkah Allah ingin kamu lebih lama berdialog dengannya, lebih lama dekat dengannya? Dan kalau doa itu diganti, mungkinkah Allah tahu apa yang terbaik, meski kita belum mengerti sekarang? Ya Allah, untuk hati yang letih menunggu, berikanlah ia kesabaran. Untuk jiwa yang hampir menyerah, maka kuatkanlah. Untuk doa-doa yang belum Engkau kabulkan, maka jagalah ia, hingga saat yang paling indah Engkau hadiahkan. Dan untuk kami yang sering meragukanmu, ampunilah kelemahan kami ya Rab. Sahabatku, kalau hari ini kamu merasa doa-doamu belum dikabulkan, maka jangan pernah berhenti. Jangan pernah anggap doamu sia-sia, karena setiap doa adalah bukti bahwa kamu masih punya harapan kepada Allah.
Maka malam ini jangan tunggu nanti. Ambil wudhu, angkat tanganmu, curahkan isi hatimu kepada Allah. Karena Dia mendengar, bahkan bisikan hatimu yang paling lirih sekalipun. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan pada temanmu yang mungkin sedang menunggu doa mereka juga. Siapa tahu ini menjadi penguat untuk mereka.